Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pengajian kali ini kami akan membacakan Maulid Al-Barzanji. Jadi Maulid Al-Barzanji ini biasa dibaca khususnya oleh para warga NU atau para Nahdien, lebih-lebih di bulan Maulid. Jadi di samping kami membacakan Maulid juga sekaligus mengartikan Maulid atau Maulid Al-Barzanji, supaya di samping kita membaca juga kita tahu artinya. Jadi banyak membaca Maulid, kadang-kadang panjang pendeknya ini kurang. Jadi panjang pendeknya itu salah. Memang tidak berdosa. Jadi baca Maulid atau baca selain Al-Quran umpama salah itu tidak berdosa. Beda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kok salah itu dosa. Apalagi disengaja itu dosa besar. Maka harus betul-betul baik itu panjang pendeknya, makhrajnya. Kalau Al-Quran kita harus betul-betul belajar, karena kalau salah berdosa kalau Al-Quran. Akan tetapi kalau membaca selain Al-Quran, seperti contoh membaca Maulid Al-Barzanji, umpama kok salah tidak berdosa, betul tidak berdosa. Akan tetapi namanya salah panjang pendeknya misalkan, ya nggak enak didengar. Apalagi makhrajnya tidak tepat, panjang pendeknya tidak tepat, ya nggak enak didengar. Tidak dosa kalau selain Al-Quran, akan tetapi didengarnya itu tidak enak. Lah makanya pada pengajian kali ini kami bukan hanya membacakan Maulid Al-Barzanji, akan tetapi juga memaknai Maulid Al-Barzanji, agar kita mengetahui apa sih isi Maulid Al-Barzanji yang kita baca itu. Kita mulai dengan kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk golongan umat yang nanti berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat 3 kali. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita niati pengajian dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa maghfirataka. Bismillahirrahmanirrahim.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-jannatu utawi swarga, wa naimuha lan pira-pira kenikmatane swarga iku sa'dun den cawisake liman kaduwe wong yusolli kang gelem maca sholawat sapa man, wa yusallimu lan gelem maca salam sapa man, wa yubariku lan gelem ndongaake barokah sapa man alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Jadi artinya al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Jadi surga dan juga kenikmatan surga itu dicawiskan atau disediakan bagi orang yang membaca sholawat, salam dan juga barokah kepada Kanjeng Nabi. Maka kalau bahasa sholawat itu Allahumma sholli wa sallim wa barik, jadi ada barokahnya, wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi surga dan juga kenikmatan surga itu dicawiskan atau disediakan bagi orang-orang yang mau membaca sholawat dan juga membaca salam dan juga membaca barokah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa membaca sholawat? Karena membaca sholawat itu tanda cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah fadilah sholawat tidak kita jelaskan di sini, akan tetapi membaca sholawat, salam dan juga barokah yang disampaikan untuk Kanjeng Nabi itu tanda cinta kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, maka otomatis ya kumpul besok di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Kanjeng Nabi dalam hadis sahih, orang yang cinta kepadaku ya besok bersamaku di surga. Maka membaca sholawat itu tandanya cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka dengan kita membaca sholawat, mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa awlah. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al imla'a ing nyusun kalam utawa nyusun kitab. Bismidzati kelawan nyebut isim zat, al aliyati kang bangsa luhur, al aliyati kang bangsa luhur. Jadi pengarang kitab Sayyid Al-Barzanji ini dalam menyusun kitab atau merangkai kata ini, yang pertama menyebut nama Allah, ismul zat, jadi menyebut nama Allah al-aliyah
ay alir rutbati fi jami'i sifatil kamal, artinya menyebut nama Allah yang maha luhur yang tiada tandingnya. Jadi dari segi sifat, dari segi semuanya tiada tanding. Ya ini. Jadi membaca bismillah atau menyebut ismu zat atau membaca bismillah tujuan agar apa yang nanti disusun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kalau tidak didahului dengan bismillah itu tidak ada barokahnya, kata Kanjeng Nabi. Maka kita mau mengerjakan apapun, pekerjaan apapun, kita awali dengan bismillah agar apa-apa yang akan kita lakukan bukan sekedar berpahala, bukan sekedar menghasilkan, akan tetapi juga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Begitu juga dalam merangkai kitab ini, menyusun kitab ini, Sayyid Al-Barzanji atau Al-Musannif ini pertama kali yang disebutkan adalah menyebut ismu zat atau menyebut asma Allah, agar apa nanti yang disampaikan, yang disusun ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan mustadirra faydal barakati ala ma analau wa aula. Mustadirran hale wong kang amrih akeh faydal barakati ing lobere utawa tumpai pira-pira barokah ala ma ing atase perkara ana lahu kang maringi sapa Allah ing mah wa aulahu lan maringi nikmat sapa Allah ing mah ai ing ingsun. Nah, setelah membaca bismillah dengan tujuan supaya berkah dan juga mengharap limpahan berkah atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Jadi dengan membaca bismillah berharap berkah, juga berharap keberkahan itu semakin banyak. Keberkahan itu semakin banyak dengan membaca bismillah yang tadi kita jelaskan di atas. Jadi kalau diartikan seraya memohon limpahan berkah atas apa yang dianugerahkan oleh Allah atau yang Allah telah memberikan nikmat kepada pengarang kitab. Jadi makanya ini penting bismillah dalam mengawali apapun, jangan lupa kita untuk membaca bismillah. Bukan hanya sekedar dapat pahala dan juga usaha kita dapatkan bayaran, akan tetapi dengan bismillah Allah akan memberikan keberkahan. Kita lanjutkan. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'igatun haniyah. Wa usanni lan ngaping pindoni sapa ingsun bihamdin kelawan muji, bihamdin kelawan muji mawarituhu kang utawi nggon tekani hamdin iku sa'igatun kang gampang, haniatun tur kang enak, haniatun tur kang enak. La wa usanni bihamdin, yang pertama tadi baca bismillah, yang kedua pengarang kitab setelah membaca bismillah ini memuji kepada Allah. Jadi memuji kepada Allah, mawariduhu sa'igatun haniyah, karena yang memang yang patut dipuji itu hanya Allah. Kita memuji manusia itu pada hakikatnya kita memuji Allah. Maka setelah bismillah yang pertama wa usanni bihamdin, yang kedua yaitu memuji kepada Allah dengan puji-pujian yang tiada henti-hentinya. Jadi sa'igatun gampang, haniatun yang enak, itu artinya
saking bahasa lisan mengucapkan kata pujian kepada Allah, saking senangnya dapat nikmat lisan kita terus memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Nah ini, jadi makanya tiada henti-hentinya saigotun haniyah. Jadi seolah-olah keluarnya pujian, keluarnya syukur kepada Allah dari mulut kita itu terus menerus tiada hentinya. Yaitu kita lanjutkan, mumtati'an minasyukril jamili mataya, mumtatian hale wong kang nunggang sapa ingsun, mumtatian hale wong kang nunggang sapa ingsun minasyukri saking syukur al jamili kang indah, al jamili kang indah, matoyahu ing tunggangane hamdun, matoyahu ing tunggangane hamdun utawa hamdin mau. Jadi mumtatian minasyukril jamili mataya, dan seraya mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa syukur yang baik. Jadi mumtatian artinya orang yang nunggang kuda atau nunggang unta. Jadi diambilkan dari kata mumtatian. Lah di sini fashabbahal musannif asyukra bil ba'ir wa nafsahu asyakir bir raqib fi kaunihi mulaziman lil hamdi wa syukri kamulazimatir raqib lil marqub. Jadi pengarang kitab ini menyerupakan syukur itu sebagai tunggangan, sedangkan orang yang bersyukur itu sebagai penunggang. Jadi syukur itu sebagai onta misalkan, lah orang yang mengucapkan syukur itu sebagai pengendali atau penunggang unta. Lah antara pengendali dan unta ini tidak lepas, akan terus menerus. Maka tadi disebutkan mawariduhu saigotun haniyah. Maka terus menerus syukur itu memuji kepada Allah, di samping memuji terus bersyukur kepada Allah tanpa henti-hentinya. Seperti orang yang menunggang kuda atau menunggang menunggang unta, itu terus menerus akan bersama sampai tujuan yang dituju. Jadi bahasanya syukur kepada Allah sampai nanti meninggal dunia. Kalau orang naik mobil, penyetir dengan mobilnya tidak bisa pisah, terus sampai betul-betul sampai kepada apa yang dituju atau tujuannya sudah sampai. Maka di sini mumtatiyam minasyukril jamili matoyah. Jadi syukur diibaratkan tunggangan, dan orang bersyukur ini diibaratkan sebagai yang menunggang, supaya antara penunggang dan yang ditunggangi ini tidak lepas, terus menerus lafaz syukur itu digaungkan atau diucapkan. Nah ini kita teruskan. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli lan maca sholawat sapa ingsun, wa usallimu lan maca salam sapa ingsun, ala nuri bismillahirrahmanirrahim katurake ing ngatasé nur, ala nuri katurake ing ngatasé nur, al mausufi kang den sifati, al mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan sifat qadim, bitaqaddumi kelawan sifat qadim, wal awwaliyati lan bangsa awal oleh den dadekake, wal awwaliyati lan bangsa awal oleh den dadekake. Nah wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Jadi setelah baca bismillah
yang keduanya terus hamdalah, terus memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Terus pengarang kitab juga membaca sholawat salam yang ditujukan ala nuril mausufi, yang sholawat salam itu ditujukan kepada nur. Nur itu artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah, yang nur itu disifati sifat qadim. Kenapa disifati sifat qadim? Di samping disifati sifat qadim wal awwaliyah, jadi yang pertama diciptakan oleh Allah atau awal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Disifati qadim dan juga disifati awaliyah tadi, Allah sebelum menciptakan apapun yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada apapun, maka Allah menciptakanlah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad disebutnya Sayyidul Wujud. Itu jadi disebut Sayyidul Wujud, jadi rajanya yang wujud. Kenapa? Karena semua itu dari Nur Muhammad. Allah menciptakan apapun dari yang ada, itu semuanya diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir atau datangnya dari Imam Jabir, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir ini pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an awwali ma khalaqahullahu ta'ala. Jadi perkara apa yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi sahabat Jabir pernah nanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, apa sih pertama yang diciptakan oleh Allah? Qala innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad menjawab bahwa sebelum menciptakan apapun, Allah menciptakan nur nabiyyika, nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala dzalika nura yaduru bil qudrati haitsu sya'allahu wa lam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala jannatun wala narun wala malakun wala insun wala jinnun wala ardun wala samaun wala syamsun wala qamarun. Jadi setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu muter-muter dengan kudrat Allah, artinya dengan kekuasaan Allah sampai yang tidak ditentukan waktunya dan kemana. Jadi muter-muter. Dan pada saat itu belum ada yang namanya Lauh Mahfud, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan, belum ada apapun, belum ada. Yang ada hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Nur Muhammad tadi atau nur itu disifati qadim juga wal awwaliyah, karena yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Al-muntaqili kang pindah-pindah apa nur fil ghurari ing dalam pira-pira wajah al-karimati kang mulya wal jibahi lan pira-pira bathuk utawa jidat wal jibahi lan pira-pira bathuk utawa jidat. Lan Nur Muhammad
itu pindah-pindah mulai dari Nabi Adam terus ke Siti Hawa terus sampai ke Sayyid Abdullah. Jadi pindah-pindah. Jadi fil ghurori pindah di wajah-wajah yang mulia, wal jibah dan juga jidat yang mulia. Jadi pindah-pindah terus sampai Nur Muhammad itu wujud di dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Jadi saya ulangi, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang percaya dengan adanya nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad atau adanya rasul setelah Kanjeng Nabi Muhammad, maka orang tersebut bisa dipastikan murtad atau keluar dari agama Islam karena akidahnya sudah rusak. Nah ini. Jadi makanya tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad, sudah tidak ada. Lah Nur Muhammad itu pindah-pindah terus sampai ke Sayyid Abdullah, terus Siti Aminah, baru lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astamnihu lan ngarepake peparing sapa ingsun Allah taala ing Allah taala ridwanan ing karidonan, ridwanan ing karidonan iya khusu kang nertemtokake utawa kang tertentu apa ridwan al itrota ing ahli bait, al itrota ing ahli bait at-tahirata kang suci, an nabawiyata kang bangsa kenabian. Lawa astamnihullaha ta'ala, artinya pengarang kitab saya memohon keridhaan Allah. Jadi kata pengarang kitab, saya memohon keridhaan Allah khusus bagi para keluarga Nabi yang suci. Jadi disebutnya al-itrah atau disebutnya ahli bait. Lah ahli bait ini para ulama berbeda pendapat. Jadi ahli bait itu menurut ulama ada yang mengatakan yang dimaksud ahli bait itu khusus istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud ahli bait itu adalah yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidah Fatimah, yang ketiga Imam Hasan, yang ketiga Imam Husain. Jadi cuman berempat itu, karena waktu itu dikasih selendang oleh Kanjeng Nabi, ditutup. Lah itu yang disebut ahli bait. Maka ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ahli bait itu di samping yang sudah disebutkan tadi itu termasuk Bani Hashim. Jadi istri-istri Kanjeng Nabi, terus Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Imam Hasan, Imam Husain, terus juga ditambah Bani Hashim. Nah ini, lah itulah pendapat-pendapat ulama tentang ahli bait. Nah maka hukumnya cinta kepada ahli bait ya wajib. Itu yang dimaksud ahli bait. Ada lagi pendapat bahwa sampai keturunan hari kiamat. Cuman pendapat ini banyak khilafnya. Jadi kalau dzuriyah itu tidak disebut ahli bait, hanya dzuriyah saja. Karena yang dimaksud ahli bait itu dikhususkan, yaitu khusus istri-istri Kanjeng Nabi, terus Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan Husain, dan juga Bani Hashim. Nah itu yang dimaksud ahli bait. Jadi makanya ahli bait itu dibatasi. Maka menurut ulama kalau dzuriyah ya tidak disebut ahli bait, tapi dzuriyah Kanjeng Nabi. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala wa ya'umulan yumrambai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ridwan as-sahabata ing para sahabat wal atba'a lan pira-pira tabiin waman lan nyumrambai ing wong walahu kang cinta sapa man ing Kanjeng Nabi waman lan wong walahu kang cinta sapa man ing Kanjeng Nabi. La ridwan atau keridhaan Allah tadi khusus tadi kan dikhususkan kepada ahli bait yang suci dan juga diumumkan kepada para sahabat, kepada para tabiin dan juga kepada orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sahabat yang disebut sahabat itu wa huwa man ijtama'a bin nabiyyi yaqadhatan ba'dan nubuwah wa qabla wafatihi mu'minan bihi. Jadi yang disebut sahabat itu adalah orang yang berkumpul, pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi yaqdhatan. Jadi bukan dalam keadaan tidur, tapi memang melihat langsung Kanjeng Nabi. Ba'dan nubuwah. Nah itu wa qabla wafatihi, itu pun setelah Kanjeng Nabi diutus jadi nabi dan sebelum Kanjeng Nabi wafat, mu'minan bihi, dan juga dalam keadaan iman kepada Kanjeng Nabi. Jadi walaupun kumpul pernah lihat Kanjeng Nabi dan juga setelah Kanjeng Nabi diutus pernah melihat Kanjeng Nabi tapi nggak mukmin, ya bukan sahabat. Itu. Jadi yang disebut sahabat itu adalah orang yang pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan tidak tidur, artinya ya kumpul yaqdhatan, melek. Setelah Kanjeng Nabi diutus jadi nabi dan sebelum wafatnya Kanjeng Nabi, itu mukminan bihi dan juga dalam keadaan iman. Nah itu wa illam yarau anhu, walaupun wa illam yarwinya wa illam yarwi anhu, walaupun orang itu tidak pernah meriwayatkan hadis, ya disebut sahabat walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis. Yang paling penting pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi diutus dan juga Kanjeng Nabi sebelum wafat dan dia dalam keadaan iman kepada Kanjeng Nabi, itu disebut sahabat walaupun belum pernah meriwayatkan hadis. Wa illam yatul ijtima'uhu bihi, walaupun kumpulnya tidak lama, jadi walaupun sebentar. Yang paling penting lihat Kanjeng Nabi, pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi walaupun tidak meriwayatkan hadis, walaupun itu tidak lama kumpulnya, itu disebut sahabat. Walam yujalis walam yarahu liman inkal ama, walaupun dia misalkan tidak pernah melihat Kanjeng Nabi karena memang ada penghalang seperti buta, ya disebut sahabat. Kalau nggak buta otomatis kan melihat. Nah itu walaupun Kanjeng Nabi tidak kenal dia, itu jadi tidak pernah ketemu dengan dia, tapi dia pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi, ketemu dengan Kanjeng Nabi, lah itu disebut sahabat. Wal atsba'a wa man wala, dan juga keridhaan Allah itu diumumkan juga di samping untuk sahabat dan juga para tabi'in. Jadi para tabi'in ini adalah alladzina ijtama'u bis sahabah, yaitu orang-orang yang pernah berkumpul bersama sahabat, itu disebut tabi'in. Dan juga keridhaan Allah tadi, doa dari al-musannif wa man walahu, diumumkan juga atau diperuntukkan untuk orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa anshuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Wa angsurulan gelar utawa buka sapa ingsun min qissatil maulidi, saking kisah kelahiran an-nabawiyati kang bangsa kenabian, gelar mau burudan ing kain lurik utawa kain garis-garis, hisanan ingkang bagus-bagus, abqariyatan kang bangsa mentok baguse, abqariyatan kang bangsa mentok baguse. Kata Kiai Musoneb dan saya beberkan kisah maulid Nabi
dengan cara yang elok dan indah. Jadi di sini disebutkan burudan, kain lurik atau kain bergaris-garis. Jadi waktu zaman Kanjeng Nabi kain itu sangat digemari, itu kain termahal, kain terbaik. Kalau sekarang kalau kepingin menghormati orang misalkan kan karpet merah, jadi pakai karpet merah jalannya itu. Nah itu contoh aja. Jadi untuk menyambut kelahiran atau kisah dari kelahiran Kanjeng Nabi, digelarlah yang namanya bahasa sekarang karpet merah. Nah itu digelar karpet merah atau dengan cara yang sangat elok dan sangat indah penyambutan kalau kita bahasanya karpet merah. Naziman minan nasabi syarifi qadan tuhallal masami'u bihulah. Bismillahirrahmanirrahim. Naziman hale wong kang ngumpulake binan nasab sangking piro-piro nasab asyarifi kang mulya, iqdan hale rupa mutiara, iqdan hale rupa mutiara, tuhalla kang maes-maesi, tuhalla kang maes-maesi opo almasami'u piro-piro pengrungu, bihulahu kelawan ngrungu sebutane nasabis syarif, bihulahu kelawan ngrungu sebutane nasabis syarif. Jadi Kiai Musonef juga di samping menyambut menggelar tadi dengan sambutan kain yang garis-garis bahasa kita karpet merah, dan juga sambil merangkai utian nasab mulia yang terasa manis bagi para pendengarnya. Artinya nasab-nasab itu dikumpulkan seperti mutiara dikumpulkan dijadiin kalung sehingga menjadi yang sangat indah. Jadi bagi pendengarnya itu merasa terhibur, merasa manis, merasa tenang, merasa ya pokoknya indah saja. Jadi kita mendengarkan nasab-nasab yang mulia itu sangat indah. Nah ini, jadi makanya tadi ada yang kelewatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang kelewat. Tadi ada yang kelewat. Yang belum dibaca tadi, wa astajdihi hidayatan li sulukis subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah. Nah itu kelewat belum kita baca, kita maknai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astajdihi ilan bismillahirrahmanirrahim ngarepake peparing sapa ingsun ing Allah, ngarepake ngono mau hidayatan ing hidayah li suluki subuli maring ngambah pira-pira dalan alwadihati kang jelas utawa kang suci dalan mau aljaliyati tur kang bangsa banget jelase. Jadi al-musannaf dan juga memohon hidayah. Tadi kan memohon keridhaan Allah dikhususkan kepada Kanjeng Nabi dan juga para sahabat sampai orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. La musannaf atau al-musannaf ini juga memohon hidayah agar kita semua dapat menempuh jalan yang sudah jelas dan terang. Artinya apa? Yang dimaksud jalan terang itu adalah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang jelas terangnya itu datangnya dari Allah. Jadi sangat jelas terangnya, tidak mungkin akan tersesat. Nah hidayah itu lisulukis subulil wahdihatil jaliyah, yang hidayah itu untuk menuju jalan atau agama yang jelas. Jadi memohon hidayah agar kita selamanya memeluk agama Islam, mati dengan husnul khotimah. Wa hifdzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah. Wa hifdzan lan bismillahirrahmanirrahim nyuwun ing pangreksa minal ghawayati saking kesasar fi khitatil khata'i ing dalam pira-pira panggonane kaluputan wa khutahu lan pira-pira dalane khata. Jadi di samping tadi memohon hidayah, juga Kiai Musonep berkata, saya memohon perlindungan, wahifdzon, saya memohon perlindungan agar dipelihara
atau dijaga dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan kisah ini. Jadi makanya dalam penulisan ini memohon pengarang kitab agar dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan pada saat menyusun, supaya kitab ini menjadi indah. Maka terusannya wa ansuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah tadi. Jadi supaya menjadi indah, sudah dirangkai mutiara-mutiara supaya menjadi indah tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kita teruskan, wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun bihaulillahi ta'ala kelawan kekuasaan Allah ta'ala, wa quwwatilan kekuatane Allah ta'ala al-qawiyyati kang bangsa sampurna kuwate. Dan setelah memohon hidayah, memohon keridhaan supaya kitab ini tidak ada kesalahan dalam penyusunan, supaya indah, maka Kiai Musonef juga saya memohon pertolongan kepada Allah, pertolongan kepada Allah dengan segala daya dan kekuatan dari Allah, bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah. Jadi memohon pertolongan kepada Allah dengan segala daya dan juga kekuatan dari Allah. Kenapa? Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena tidak ada, fa innahu, karena teman seduni kalau krono teman seduni kelakuan iku la haula ora ana jinise penggawe ngalih iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kecuali kelawan pitulunge utawa entuk izine Allah. Jadi mohon kepada Allah agar kitab susunan ini diberikan keberkahan. Maka diawali dengan bismillah, hamdalah, sholawat salam, terus mohon keridhaan untuk Kanjeng Nabi, dan yang sudah kita jelaskan tadi. Yang terakhir, pengarang kitab ini memohon pertolongan kepada Allah agar mampu menyusun kitab ini dengan baik dan benar, dengan kata-kata yang sangat indah. Karena apa? Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada sesuatu pun yang bergerak itu kecuali atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu Allah mengetahui. Jadi jangankan urusan manusia, urusan daun yang jatuh itu Allah mengetahui. Jadi makanya nggak usah khawatir. Manusia itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Maka la haula wala quwata illa billah ini adalah menunjukkan bahwa manusia lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Orang bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Orang bisa melakukan amal baik itu karena izin dari Allah, anugerah dari Allah. Tanpa anugerah nggak bisa. Jadi makanya manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Maka dari itu Kiai Musonef dalam menyusun kitab pun memohon pertolongan kepada Allah. Nah itu adalah isi dari kitab Al-Barzanji bagian pertama. Maka antirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan nanti pengajian berikutnya kita lanjutkan bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengaji, tambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
يا واسع الكرم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.